Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5 kelas C5 Manajemen STIS Tembi Bandung Business School. Di video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang kepemimpinan. Baik, untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok 5 ini. Di sini ada saya sendiri, Rosi Nur Lestari, dengan nomor pokok mahasiswa 101211110. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, NPM 10121102 dari kelas C5 Manajemen. Saya Rosa Hamidah dengan NPM 10121109. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Rosa Hamidah. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Seorang pemimpin adalah orang yang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memadu sekelompok orang atau pihak. Sedangkan Warren Benny dan Burdanus, penulis buku Leader the Strategist, berpendapat teori kepemimpinan adalah kekuatan yang sangat berpengaruh di balik kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Seseorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi agar mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan organisasi yang efektif, kepemimpinan memiliki dua konsep dasar, yakni ilmu dan seni. Ilmu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang bisa dipelajari dan berbagai sumber kita bisa mempelajari teori kepemimpinan ini dengan mengikuti pelatihan mengenai leadership atau metode kepemimpinan. Kita juga bisa membaca buku dan berdiskusi dengan rekan lainnya yang memiliki kemampuan kepemimpinannya. Sementara seni kepemimpinan adalah yang memiliki kemampuan kepemimpinannya. Sementara itu, kepemimpinan adalah metode atau teknik kepemimpinan dalam mengkoordinasikan sebuah kelompok. Metode kepemimpinan ini diharapkan mampu membentuk karakter dan kinerja yang baik guna membangun kelompok yang kompak dalam mewujudkan tujuan. Teori kepemimpinan menurut para ahli yaitu ada 5. Yang satu, menurut Mojiono 2002. Mojiono mengatakan kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakannya dari diri pengikutnya. Yang kedua, Wahjo Misujo tahun 1987 mengatakan bahwa Wahjo Sumijo, teori kepemimpinan adalah suatu yang meletak pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi pemimpin dan pengikut dan situasinya. Menurut Perder 1967, Perder mengatakan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Sondang Pestiagian. Menurut Sondang Pestiagian,
Teori kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Yang kelima, OTT 1960. Menurut OTT, teori kepemimpinan bisa didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap kepercayaannya dan perilaku orang lain. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Rosin Lestari. Tujuan kepemimpinan adalah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam membuat rencana, berpikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu suatu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien. Tapi ada pula beberapa peranan atau tujuan kepemimpinan, antara lain: 1. Membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan adalah sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik, karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Iklim sosial adalah suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Pada akhirnya, iklim sosial ini akan menentukan kesejahteraan psikologis dari orang yang bersangkutan dan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Yang kedua ada membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya, karena setiap tahapan kerja ini sudah dilengkapi aturan-aturan dan cara pengerjaan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaannya agar selesai lebih cepat dan tepat. Yang ketiga ada membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat ada mengambil keputusan sama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan berlangsung jangka panjang. Hal ini tentu tidak jauh dari pengambilan keputusan yang bisa dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental maupun kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Untuk belajar dari pengalaman, adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Kesempatan memiliki panjang berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal sebelumnya, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dengan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Anissa Nurfadilah. Fungsi kepemimpinan yang pertama ialah fungsi instruktif. Kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instruktif sehingga bersifat perintah. Maksudnya, suatu perintah kepada
seseorang atau anggota kelompok dengan jelas, sehingga orang yang diperintah melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya, sementara para anggotanya bertugas untuk menjalankan semua instruksi yang dikatakan pemimpinnya. Nomor 2, fungsi konsultatif. Kepemimpinan juga memiliki fungsi konsultatif yang sifatnya dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya, sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Selain itu, pemimpin konsultatif adalah tipe pemimpin yang suka berdiskusi dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Yang ketiga ialah fungsi partisipasi. Kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambilan bagian atau pengikut sertakan. Partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikut sertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kompetensi dan kewajibannya. Fungsi partisipasi ini menempatkan seorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses pencapaian tujuan. Yang keempat ialah fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Pemimpin tak hanya mampu memerintah anggotanya, tetapi juga harus bisa mengetahui dan memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan kepada bawahannya. Apalagi, setiap orang pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ialah fungsi pengendalian. Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalani fungsi pengendalian tersebut. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi yang akan dibawakan oleh Rosa Hamidah. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses seorang pemimpin yang mengarahkan dan memberikan contoh kepada anggota kelompoknya atau organisasi dalam mencapai tujuan kepemimpinan. Contoh kepada anggota kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dari keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi itu mencakup keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi juga tidak lepas dari kepercayaan diri dan pengambilan keputusan, karena setiap tindakan dan cara pikir seseorang pemimpin harus bisa membuat anggota organisasi percaya akan kemampuannya. Berikut ini tujuan kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang harus dipahami oleh seorang pemimpin, yaitu ada dua. Yang satu, mencapai tujuan.
Kepemimpinan adalah sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk membuat kelompok mencapai tujuan dengan dapat dan efisien. Tanpa adanya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan sulit mencapai tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan adalah kuantitatif yang mengaku keberhasilan kinerja bisnis melalui kesimpulan. Yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan memotivasi orang lain atau anggotanya untuk melakukan hal baik dan memaksimalkan kemampuan dalam diri. Tanpa adanya sosok berjiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan kurang termotivasi atau bersemangat dalam mencapai tujuannya. Selain itu, mereka juga tidak akan terpacu atau tidak merasa memiliki kewajiban melakukan tugasnya dalam mencapai tujuan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Tidak, elemen utama dalam definisi adalah intensitas, arah, dan ketentuannya. Selanjutnya ada macam-macam gaya kepemimpinan yang akan dibawakan oleh Anissa Nurfadilah. Macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Macam-macam gaya kepemimpinan antara lain adalah yang pertama ialah gaya kepemimpinan otokratik. Kata otokratik diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri. Setiap produk pemikiran dipandang benar, keras kepala atau rasa aku yang berterimaannya pada halayak bersifat dipaksakan. Kepemimpinan otokratik juga disebut kepemimpinan otoriter. Miftah Toha 201049 mengartikan kepemimpinan otokratis sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan otokratik adalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dengan sikapnya yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain, dan memiliki idealisme tinggi. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok tujuan yang bermutu tercapai. Gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambil keputusan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan permisif. Kepemimpinan permisif merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang kuat. Sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya sehingga bawahannya tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Rosti Nurlestari. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual, pengetahuan, inteligensi spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik.
Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Baik, sekian dan terima kasih presentasi kelompok 5 yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.